Shalom, selamat pagi. Sukacita yang besar, Kristus telah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang telah mengutusnya. Roh Kudus pun telah dicurahkan sebagai bukti bahwa Allah sungguh tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, kita diutus bahwa damai, cinta kasih, dan menjadi sesama kepada semua orang. Di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kita terus menyatakan panggilan dan pelayanan kita dengan komitmen seperti kasih Kristus kepada kita, dan tema minggu ini adalah melayani tanpa pamrih. Marilah kita bersyukur mengagungkan dan memuliakan namanya yang kudus. Dengan rendah hati kita menghadap Tuhan, kita berdiri memuji dan memuliakan Dia dengan nyanyian bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam dari segala orang kudus kepadamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Salam bagimu juga. Silahkan duduk. Mazmur, puji-pujian berbalas-balasan terambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 19. Bagaimana akan kubalas kepadamu Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat, mari kita menghadap Tuhan untuk mengakui bahwa kita ini adalah orang yang berdosa.
Saudara-saudara, kita telah jauh berjalan menikmati kehidupan ini. Semakin jauh perjalanan, kita menyadari semakin besarnya kemurahan, kesetiaan, dan kebaikan Tuhan yang kita alami. Namun, kita juga selayaknya mengakui bahwa kita seringkali jatuh ke dalam dosa melalui berbagai cara dan sikap hidup yang tak berkenan kepada Tuhan. Tuhan pun mungkin kecewa terhadap kita. Mari kita membuka diri di hadapannya, menyatakan penyesalan dan memohon pengampunannya. Tuhan, kami berdosa. Kami sungguh-sungguh berdosa di hadapan Tuhan. Kami memohon pengampunan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan sebagai nats pembimbing terambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 14 yang berbunyi sebagai berikut. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Pada kesempatan hari ini, ada 3 pundi yang dianggarkan. Pundi pertama untuk biaya operasional Jemaat Galaksi, pundi kedua untuk mendukung BPS, dan pundi ketiga untuk pelayanan diakonia. Dan persembahan-persembahan tersebut dapat juga ditransfer ke rekening bendahara jemaat. Mengiringi persembahan, kita menyanyikan PKJ 158 ayat 1 dan 3, pakailah seluruh hidupmu.
Mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami untuk menyampaikan persembahan syukur kami dalam ibadah ini. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini. Biarlah persembahan kami yang jumlahnya sedikit ini dapat mencukupi untuk kami pakai dalam pelayanan di jemaat-Mu di tempat ini. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada 3 bacaan kita minggu ini, 3 bacaan leksionari. Pertama, Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Kedua, Roma 5 ayat 1 sampai 11. Dan yang ketiga, ini juga nanti menjadi bahan utama. Kita fokus pada bahan utama ini untuk kita renungkan. Matius 10 ayat 1 sampai 15. Karena itu mari kita berdoa. Segala puji dan syukur naik kepadamu Tuhan, sebab Engkau selalu baik dalam kehidupan kami ini. Dalam berbagai-bagai hal yang kami jumpai, Engkau selalu menopang kami. Kami bersyukur boleh beribadah kepadamu lewat ibadah virtual pada saat ini. Apa yang kami buat kiranya berbau harum di hadapan-Mu. Sekarang ini firman-Mu akan kami baca lalu kami renungkan. Kami buka diri kepadamu ya Roh Kudus. Tolonglah kami semua agar supaya ketika firman-Mu ini dibaca dan direnungkan, atas petunjuk-Mu lah, atas restu-Mu lah, kami boleh mengerti, bukan hanya mengerti saja, tapi diberi kekuatan untuk menghidupkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah karena kami sudah siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Lembaga Alkitab memberi judul Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kukatakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapat Sarah, serta berkata, segeralah ambil tiga sukat dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangannya. Lalu orang ini serta mengelolanya. Kemudian ambillah dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya
Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berakhirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tuhan memegang engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kita yang kedua terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hasil Pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan, amin. Haleluya. Saudara-saudara, bacaan yang ketiga dan sekaligus ini adalah bahan utama nanti. Matius pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria.
melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita fokus pada bacaan kita yang ketiga tadi, Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Dan judul renungan kita saat ini, tema renungan kita saat ini, melayani tanpa pamrih. Melayani tanpa pamrih. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kehadiran gereja di dunia ini adalah kehadirannya dalam rangka mengangkat tugas dan pelayanan. Bekerja untuk pelayanan. Jadi apa saja yang gereja lakukan di dunia ini sesungguhnya adalah itu pekerjaan pelayanan. Dan kita tahu semua, saudara-saudara, gereja itu bukan gedungnya ya, tapi gereja itu adalah orangnya. Jadi orang-orang Kristen yang hadir di dunia ini, ia hadir untuk bekerja. Jadi kehadirannya adalah kehadiran untuk melayani. Kehadirannya ialah kehadiran yang sedang bekerja. Jadi apa saja yang kita buat di dunia ini, saudara-saudara, di mana saja dalam bentuk apapun kegiatan kita itu, sesungguhnya dia itu berada pada titik ini. Yaitu kita sedang melakukan pengabdian kita kepada Tuhan. Sekali lagi, di mana saja kita berada, apa saja yang kita buat, kerja apapun yang sementara kita laksanakan, entah itu jadi seorang guru, tentara, polisi, penjual kacang goreng, penjual pisang, penjual soko, penjual kalosi, penjual panggan. Itu semua adalah sesungguhnya pengabdian kita kepada Tuhan yang terwujud dalam kegiatan kita di hidup ini. Nah karena itu saudara-saudara, kehadiran kita itu adalah kehadiran yang sedang melayani. Nah melalui tema renungan ini kita dinasihati saudara-saudara agar supaya apa yang kita buat itu, terutama dalam pekerjaan pelayanan,
kita diingatkan lakukan itu tanpa pamrih. Artinya begini saudara-saudara, apa yang gereja buat ini, apa yang gereja laksanakan ini, dia harus melaksanakan itu dengan tidak mencari keuntungan. Ketika bekerja, ketika gereja hadir dan melaksanakan pelayanannya, gereja dituntut agar supaya ia bekerja tidak mencari keuntungan, tidak mencari upah, tidak mencari nama. Jadi kalau Anda dipanggil jadi song leader hari ini, Anda dipanggil jadi pembaca lektor hari ini, lakukan itu dengan ketulusan, tidak dengan mencari keuntungan, mencari upah, apalagi supaya terkenal. Tidak. Itu tema renungan kita hari ini, menyorot itu. Jadi poinnya ialah apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan dalam rangka mengangkat tugas pelayanan, lakukan itu dengan ketulusan, kesungguhan, dan rendah hati. Jangan cari keuntungan di situ. Jangan cari upah di situ. Jangan cari nama di situ. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tempat lainnya, bukan di sini, di tempat lain, kalau ada vokal group atau penyanyi itu dipersilahkan, mereka tidak mau kalau dikatakan, tolong menyanyi di samping-samping situ aja. Harus di depan. Lalu ditanya, kenapa harus begitu? Wah, kami tidak kelihatan kalau kami tidak terkenal nanti. Saya bilang, tolong menyanyi untuk Tuhan, jangan supaya Anda terkenal, bukan. Tapi lakukan itu dengan ketulusan dan kerendahan hati. Itu poinnya sebenarnya minggu ini mau mengingatkan kepada kita. Nah, karena itu saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui perenungan ini kita diingatkan lebih khusus melalui pembacaan ini. Pembacaan di kitab Matius itu. Ceritanya itu begini saudara-saudara. Jadi waktu itu Yesus melihat banyak orang, terutama orang-orang Yahudi, mereka berada dalam keadaan yang memperhatikan. Pasal sebelum ini, pasal 9, Yesus melihat mereka dan tergeraklah hati Yesus. Lalu ia katakan kepada banyak orang itu, tuaian banyak, pekerja yang kurang sekarang. Karena itulah di pasal 10, Yesus memanggil murid-muridnya. Memanggil murid-murid 12 orang itu, lalu memperlengkapinya dan ia katakan, pergi beritakan kerajaan surga sudah dekat. Lalu Yesus katakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Maka kekuasaan ini juga akan menjadi kekuatanmu di saat engkau memberitakan kerajaan surga. Sekali lagi, kerajaan surga. Jadi, murid-murid itu harus pergi memberitakan tentang kerajaan surga. Nah, dalam bacaan kita tadi, Yesus mengatakan, lakukan itu dengan cuma-cuma. Kenapa? Ayat 8 bacaan kita mengatakan, karena kamu juga telah menerimanya dengan cuma-cuma. Keselamatan di dalam Yesus itu kita terima dalam anugerah Tuhan. Bahasa yang agak ekstrim adalah karena Allah mengasihi kita sehingga kita menerimanya dengan cuma-cuma. Bahasa milenialnya sekarang gratis. Gratis itu terlalu kentara atau rajanya di free. Nah, ini dia bahasa Sadoko lebih bagus, free. Kita menerimanya dengan gratis, dengan cuma-cuma. Karena itu ketika kita memberitakan ini, ingat juga kita harus memberitakannya dengan cuma-cuma. Nah, itulah sebabnya Yesus mengatakan, kalau kamu pergi, tidak usah bawa bekal, tidak usah bawa 2 helai bajumu. Artinya itu saudara-saudara tidak secara harafiah begitu, tapi artinya jangan sampai terlalu banyak bekal yang kau bawa pergi memberitakan kerajaan surga ini menjadi halangan, menjadi beban. Justru itu yang diurus. Pernah suatu waktu, ya bukan di jemaat kita, di tempat lainnya, ada kegiatan camping PWGT, perkemahan PWGT. Waduh, ibu-ibu pergi, apa yang terjadi?
4 orang dalam satu mobil, penuh mobil. Kenapa? Terlalu banyak perlengkapannya. Tiba di lokasi camping itu saja diurus sudah hampir seharian. Jadi pergi, tapi jangan sampai bekal kita itu yang membebani kita. Ya boleh mau diurus, nah padahal bukan itu inti. Nah, itu kira-kira yang ayat ini mau katakan. Pergi, tapi janganlah terlalu bawa itu. Saya waktu dari Makassar mau ke sini, saya pakai ayat ini, tidak usah bawa apa-apa, pergi. Kalau kita bawa apa-apa, repot nanti kita di jalan. Magasamen itu kepala anak miring mau. Nah, itu. Pergi saja. Nah itu. Tegasnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, soal itu ada dalam urusan yang memberi mandat. Masalah itu ada di orang yang memberi tugas. Yesus yang sudah diberi kuasa di sorga dan di bumi, itu punya urusan itu. Bahwa engkau akan hidup di situ. Nah lalu dikatakan di situ saudara-saudara, lakukanlah ini, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang. Bisa enggak itu? Pada zaman itu ke-12 murid itu melakukan itu. Tapi bagi kita sekarang, ya janganlah kejar itu. Karena yang lebih penting menurut Yesus, memberitakan Injil itu lebih penting daripada engkau pergi hanya karena mujizat kesembuhan. Mujizat-mujizat yang lain. Lebih penting itu kerajaan surga daripada itu. Ini sama dengan orang-orang zaman sekarang ya. Hanya mau pergi ibadah, kalau ibadah itu selalu dijanji akan ada kegiatan spektakuler, akan ada keajaiban, akan ada penyembuhan orang tuli sejak lahir. Wah, orang berbondong-bondong itu. Padahal kalau ayat ini mau mengatakan lebih penting itu pemberitaan kerajaan surga. Itu syarat dengan apa saudara-saudara? Pemberitaan kerajaan surga itu syarat dengan kebenaran. Itulah yang kita baca tadi dalam kitab Roma. Berbicara soal kebenaran. Berbicara soal ajaran. Ya, tanda mujizat itu penting juga. Mujizat-mujizat itu penting. Tapi jauh lebih penting kalau Yesus ialah kerajaan Allah itu. Kebenarannya. Nah, lalu berikut saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yesus katakan begini. Kerajaan Allah yang kita beritakan ini, pekerjaan-pekerjaan yang sementara kita laksanakan ini adalah pekerjaan yang berwibawa. Artinya begini saudara-saudara. Pekerjaan ini, pelayanan ini selalu berhadapkan pada dua hal. Apa itu Pak Pendeta? Satu, pekerjaan ini pertama, ada orang yang akan menolak. Kedua, pekerjaan ini ada orang yang akan menerima. Oh, jangan heran saudara-saudara kalau kita melaksanakan pekerjaan pelayanan itu ada dua hal. Ada orang yang menerima, ada orang yang menolak. Tapi pelayanan ini harus pelayanan yang berwibawa. Karena itu Yesus katakan begini, kalau engkau memberi salam kepada orang, lalu orang itu terima, tinggal di rumahnya. Artinya ketika pelayanan kita ini direspon oleh orang lain, tinggal di rumahnya, makan di situ, tidur di situ. Tapi ketika pelayanan ini ditolak oleh orang lain, jangan tinggal di rumahnya, pergi, tinggalkan itu. Kalau perlu kipaskan debu, itu terlalu kejam itu ya, jangan kita buat itu. Artinya itu saudara-saudara, pelayanan ini ada nanti orang yang akan menolak, ada nanti orang yang akan menerima. Poinnya apa di situ saudara-saudara? Poinnya saya mau sampaikan begini. Jangan sampai hanya karena satu hal saja. Kita di situ terus habis waktu kita, habis tenaga kita, habis materi kita. Ya taruh mulai diurus. Sementara pekerjaan yang lain menunggu. Ini yang Yesus katakan di sini. Tinggalkan itu. Ada orang saudara-saudara yang memang sudah tidak bisa.
Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus katakan tinggalkan. Buddha itu lata posara, tak enai mana tu. Bukan berarti saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita biarkan, oh tidak. Tapi saudara-saudara jangan sampai habis tenaga kita di situ, habis waktu kita di situ, habis materi kita di situ. Padahal masih banyak yang harus kita buat. Saya pernah dinasihati oleh salah seorang senior pendeta. Pendeta itu mengatakan kepada saya begini, Tuang Pandita, tampem itu. Tak eman dalam posara tu. Sekolah minggu pala mutangaran, ibu-ibu pa, PWGT pa, teme janda pa, teme duda pala mutangaran duka, tampe itu. Saya lama merenung, oh ya betul. Daripada habis tenaga saya di situ. Waktu saya, materi saya tinggalkan. Bukan berarti saya biarkan, tidak. Itu wibawa yang Yesus katakan. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tegasnya dalam pelayanan kita di sini kita melakukan itu dengan sukacita. Kita melakukan itu dengan tidak mencari keuntungan. Apapun yang kita buat. Ketika kita sudah berbicara soal pelayanan, berbicara soal kerajaan surga, lakukan itu dengan tidak mencari keuntungan. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan tulus. Itu juga mau mengingatkan kepada kita, lakukan ini dengan serius. Jangan karena terpaksa. Banyak saja orang saudara-saudara kelihatan terpaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Atau didorong-dorong baru dia mau. Tapi sebelumnya tidak ada dalam hatinya. Nanti didorong-dorong, nanti dipaksa-paksa baru dia mau. Banyak orang begitu. Tapi pekerjaan pelayanan dalam sorotan tema kita minggu ini, melakukannya tanpa pamrih, artinya jangan karena terpaksa kita lakukan itu. Sehingga orang selalu bilang, kentara kok kalau orang itu terpaksa melakukan pekerjaan itu, kentara. Biasanya Om Andre, payan Jolindona, temito terpaksa melakukan itu. Maanu kuno kubang, disiom pemilih listrik, disiom pemilih lampu, napaksa rin pemilih. Tidak dengan tulus, oh itu jangan itu. Kentara itu orang itu. Karena itu saudara-saudara, jangan lakukan itu, tapi lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan ketulusan. Karena apa? Ingat, ini amanat Tuhan. Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Tuhan butuh keseriusan, bukan karena terpaksa. Karena itu saudara-saudara, menutup khotbah saya ini ada sebuah ilustrasi orang yang melakukan dengan karena terpaksa. Ceritanya itu begini. Pernah suatu waktu, karena angin ribut, ombak besar, kapal yang datang dari tempat lain itu mau sandar di pulau itu tidak bisa sandar di pelabuhan. Jadi agak jauh dari pelabuhan, buang jangkar, lalu orang turun dijemput dengan perahu-perahu kecil. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang ibu yang punya bayi kecil, naik di atas perahu itu, lalu bayi kecilnya itu jatuh. Orang pada berteriak. Tidak ada satupun orang yang mau menolong. Hanya pada melihat dan berteriak-berteriak saja. Lalu tiba-tiba ada seorang pemuda terkecubur, jatuh ke laut itu. Dia menolong anak kecil itu. Lalu selamat. Setelah tiba di darat, orang tanya, saudara ini penolong, saudara ini hebat, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Justru dia marah. Apa bilang hebat? Saya mau tanya, siapa yang dorong saya tadi sehingga saya jatuh? Nah, itu dia. Dia jatuh hanya karena didorong, jadi terpaksa dia lakukan. Nah, itulah saudara-saudara, jangan lakukan pekerjaan ini dengan terpaksa. Amin. Baik, silakan puji-pujian dari Nyonya Palangan. Shalom. Puji Tuhan, kita masih bisa bertemu walaupun secara virtual. Dan saya yakin kita semua sehat. Karena saya tahu kita punya gembala yang luar biasa. Dia selalu melihara kita hingga saat ini. Walaupun kita di tengah pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan itu berakhirnya. Inilah gembala yang baik, bersuling nan merdu.
membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau membentang. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Di dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang kekal. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening. Kuasa damai cerlang bening. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan lewat syair lagu itu. Tuhan memberkati Ibu Nyonya Palangan. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Syukur naik kepadamu Tuhan dalam akta doa syafaat ini, sebab ibadah ini Engkau tuntun sekalipun kami lakukan dalam bentuk virtual. Engkau tibahkan pada akta doa syafaat. Apa yang telah kami buat kiranya berbau harum di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan memakai saudara-saudara kami, baik selaku pengerja gereja di sini, selaku majelis gereja pengantar, pembaca firman, kantoria, operator musik, operator kamera. Kiranya semua ini adalah alat di tangan Tuhan demi berlangsungnya ibadah ini dengan baik. Kami bersyukur sudah boleh bernyanyi, kami bersyukur sudah boleh mendengar firman-Mu. Di minggu ini kami diingatkan untuk melakukan pekerjaan ini dengan penuh kerendahan hati, tidak mencari keuntungan dan mengejar upah, juga tidak mengejar nama. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan itu, supaya kami semakin baik adanya. Kami bersyukur juga Tuhan bahwa Engkau selalu baik menggunakan kami untuk boleh bernyanyi. Ibu atau Nyonya Palangan telah memuji Tuhan. Kiranya ini berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan berkati jemaat-Mu di sini dalam pelayanannya melalui gereja ini, di wadah sekolah minggu, di wadah PPGT, di wadah PWGT, di PKB, di panitia-panitia yang terbentuk, di pengerja-pengerja gereja, majelis gereja dan keluarganya, hamba Tuhan yang melayani. Kiranya kehidupan kami semakin baik dalam jemaat ini.
di tengah-tengah keluarga kami, bersama dengan pasangan hidup, bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu kami. Pekerjaan kami, usaha kami, kegiatan apapun, kiranya Tuhan berkati supaya semuanya berbuah dengan baik. Tuhan berkatilah penyelesaian pembangunan gedung serbaguna di jemaat ini, supaya terlaksana dengan baik juga. Kami berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang sakit, Bapak MS Lumme, Bapak Lukas Elisa, John Patandung, Bapak Seba Singgali, Bapak Luther Tandibongga, Bapak Grace dan Grevi, Bapak Welem Tanga, Penatu Yeremia Uju, Peter Kalalembang. Kami percaya Engkau berkuasa atas penyakit, kasihanilah mereka. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, juga yang bersukacita dalam bentuk lain seperti karena berhasil, ulang tahun pernikahan, lulus dan lain-lain sebagainya. Kiranya semuanya ini berbau harum di hadapan Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang bergumul, kasihanilah mereka, ya Allah. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami ke depan. Bukakan kami jalan. Terus-menerus kami berdoa kepadamu untuk persoalan virus corona ini. Tuhan, kami percaya Engkau berkuasa. Karena itu, jikalau Engkau berkenan, hentikanlah ini Tuhan, sebab ini mengganggu sekali kehidupan kami. Tapi kami selalu sadar, bukan kehendak kami yang harus jadi, melainkan kehendak Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam hidup yang sementara kami jalani ini, kami punya banyak sekali rencana dan perjuangan. Juga banyak sekali pergumulan-pergumulan kami. Karena itu izinkan kami pribadi lepas pribadi menyampaikan pergumulan kami kepada Tuhan seperti berikut ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Karena itu jadilah rencanamu, sebab rencanamu itu indah untuk kami. Bangsa kami, negara kami, pemerintah kami, negeri ini, negeri yang Engkau anugerahkan ini, di mana kami hidup, di mana kami tinggal bersama dengan anak-anak dan cucu kami. Berkatilah supaya kami aman hidup di dalamnya. Tuhan, inilah doa kami. Berkenanlah Tuhan mendengarnya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang juga pernah mengajar kami berdoa seperti berikut ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saya persilakan kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara-saudara, pergilah. Roh Kudus menguatkan dan memampukan saudara-saudara untuk menjadi saksinya dan melayani sesama. Kerjakanlah tugas panggilan saudara dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih dan rendah hati. Ia mengutusmu
terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyian penutup kita pagi hari ini PKJ 185 ayat 1 sampai 5, Tuhan mengutus kita.